aku habis dari toilet dan sebenarnya tadi nggak ada apa-apa. Apa mungkin ini suara tikus atau hewan-hewan lain ya? Karena kan ini memang di sebelah sawah ya. Tadi kalian denger kan itu suaranya kenceng banget ah. Oke, semoga itu bukan ular. Nah ini dia tangganya. Dengan rasa was-was, saya melanjutkan penelusuran menuju lantai 2 gedung ini. Lantai 2 ini sebenarnya memang bentuk bangunan ini sama ya. Di sini ada ke arah toilet dan di sini ada ruangan-ruangan. Ini aku merasa kayak suasananya lebih panas lagi dibanding lantai 1. Padahal tadi memang waktu datang aku sempat bilang kalau anginnya tuh kenceng banget dan itu memang bener anginnya tuh kenceng banget. Lantai 2 ini pun sama, setiap dindingnya penuh dengan vandalisme dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan itu bisa dilihat pohonnya tuh dari tadi bergerak-gerak karena memang anginnya tuh kenceng banget. Aku merasa kayak di sini di lantai 2 ini makin berat, apalagi ke arah sana. Kayak aku langsung aja, aku akan turun sekarang karena aku udah gak kuat. Di lantai 2 itu, suasana terasa semakin panas dan menekan. Kepala saya terasa pusing dan tubuh terasa berat. Kenapa, Monik? Kenapa? Aku ngerasa tadi waktu masuk ke lantai 1 tuh memang suasana udah beda banget sama tadi siang ya Kak. Oke. Tapi waktu masuk ke lantai 2 itu aku ngerasa kayak berat banget, nafas aku susah dan kerasa panas banget. Padahal tuh di sini dari tadi anginnya kenceng ya, cukup kenceng banget kan. di sini anginnya. Tapi tadi aku ngerasa kayak susah banget bernafas, kayak panas banget. Jadi aku mutusin udah langsung aja keluar cepet-cepet. Dan tadi pun aku kayak denger kayak banyak suara-suara gitu. Padahal kayak dari tadi aku di sini sendirian kan. Iya, kita nunggu di sini semua kok, di luar. Di luar kita tungguin kamu. Karena gedung 1 sudah, berarti kamu lanjut ke gedung 2, oke? Kita Gedung lanjut ya. Ada 3 gedung loh kita. Oke, Ready? jadi tadi kita baru 1 gedung ya. Oke, kita lanjut. Lanjut? Oke, lanjut. Oke. Oke, sekarang aku udah masuk ke gedung yang kedua. Nah, ini lantai dasar. Jelajah malam berlanjut menuju titik mitos selanjutnya. Konon katanya di dekat sini, daerah sini ya, dekat tangga ini, ada sosok selendang putih yang berterbangan ketika para pekerja lagi membangun bangunan ini ya. Nah, ini dia tangga. Tapi aku nggak akan naik dulu ke lantai 2 karena aku mau ke area yang belakang dulu. Di area sini aku tiba-tiba kecium kayak bau melati ya. Tapi kayak melati yang agak-agak busuk, lembab kayak gitu loh. Di area sini tuh kayak makin kenceng baunya. Sekarang aku mau ke area belakang. Mendekati area tangga, tiba-tiba tercium bau amis yang kuat menyergap, seolah mengisyaratkan ada sesuatu sedang menunggu saya di lantai atas. Konon katanya, orang pernah melihat ada bola hitam yang jatuh dari lantai 2 ke bawah. Dan ternyata waktu dilihat itu adalah kepala yang tidak berwajah. Dan konon katanya itu memang, dulu ini kan memang sebelum dibangun, ada bangunan ini tuh tempat pembantaian waktu masih jadi sawah dan juga rawa. Dan ini mulai masuk ke sini, memang suasananya sangat berbeda ya. Waktu aku mau masuk ke lantai 2 ini tuh bener-bener bau amisnya semakin kuat. Aku nggak tahu gimana kabarnya di lantai 2 nanti. Oke, jadi aku akan naik sekarang. Oke, ini aku udah masuk ke lantai 2 dan ini tuh suasananya awalnya kerasa makin panas dan yang bau amis yang tadi aku bilang tuh di sini makin tercium yang menyengat. Nah, yang tadi aku sempat bahas ada terlihat selendang putih di bawah. Nah, di lantai 2 ini konon katanya sering terlihat wanita-wanita yang memakai gaun putih yang konon katanya disebut sebagai anak buahnya dari selendang putih tersebut. Dan itu posisinya di sini, di atap-atap ini. Dan konon katanya di lantai 2 ini pun, di gedung yang kedua, ada sosok hitam tinggi besar yang
matanya tuh merah dan mempunyai tanduk kerbau. Konon, di lantai 2 gedung ini bersemayam sosok penunggu gaib yang kuat. Ia bertubuh hitam, tinggi besar, bermata merah menyala, dan bertanduk menyerupai kerbau. Dipercaya, sosok ini kerap kali menjaga wilayahnya dengan tatapan penuh ancaman dari balik kegelapan lorong. Kayak aku cukup sampai sini aja, aku nggak yakin lagi untuk melanjutkan ke yang situ. Karena dari tadi aku mendengar kayak banyak suara-suara di situ. Oke, jadi sekarang aku akan langsung turun untuk ketemu tim dan aku mau langsung menuju ke gedung yang ketiga, gedung yang terakhir. Guys, aku bener-bener ngerasa kayak pusing banget ada di sini. Oke, ini ternyata yang ke arah lantai 1 nih, tangganya lebih berantakan. Jadi kita harus jalan pelan-pelan, hati-hati. Oke, kita harus keluar lewat sebelah. Jadi kalian dengar nggak sih ada suara dari atas? Padahal aku baru aja dari atas dan aku cuma sendirian ada di atas itu. Oke. Jadi aku harus lewat jalan yang mana ya? Tiba-tiba, dentuman keras dari lantai atas memecah konsentrasi saya. Entah apa asalnya, seakan menjadi sebuah peringatan bagi saya untuk segera pergi meninggalkan gedung ini. Sekarang ini aku udah ada di menuju gedung yang ketiga dan ini memang aksesnya cukup sulit. Nah, itu gedung yang 1 dan 2 itu di sebelah sana dan sekarang aku menuju gedung yang ketiga ini, gedung yang terakhir. Oke, dan ini pun jalannya memang cukup sulit ya dibanding yang gedung 1 dan kedua tadi. Ini untuk masuk ke dalam ini kayak banyak pohon-pohon di sini, jadi kita harus berhati-hati. Nah, di sini dia. Nah, konon katanya di tepat di sini ada orang yang pernah menemukan jenazah ODGJ yang sudah kaku di area sini. Itu beberapa tahun lalu. Nah, waktu masuk ini memang areanya sangat berbeda dibanding gedung yang 1 dan 2 tadi ya. Di sini lebih banyak pohon-pohon yang tidak terurus, lebih banyak semak belukar di sepanjang jalannya, dan memang cukup sulit untuk masuk ke area gedung yang ketiga ini. Posisi gedung yang ketiga ini benar-benar udah super hancur. Kalau tadi di gedung yang 1 dan 2 itu kita masih terlihat ya bentuk bangunan, masih bisa naik tangga. Sementara di yang gedung ketiga ini udah benar-benar seperti menyatu dengan alam ya, menyatu dengan rerumputan yang udah tumbuh di sepanjang jalan di gedung ketiga ini. Nah, ini dia tadi akses masuk aku. Banyak banget pepohonan, aksesnya cukup sulit ya. Ini dia lihat atap-atapnya. Oh, oke, sekarang aku mau ke area sini. Nah, ini memang yang gedung ketiga ini udah hancur banget ya. Karena bisa dilihat di sini tuh harusnya ada kayaknya terlihat tangga yang menuju ke lantai 2. Tapi memang udah bener-bener hancur dan kayaknya aku nggak berani untuk coba ke bawah sini karena di sini terlihat banyak hancuran-hancuran. Kalau memang ke area sini masih ada bangunan-bangunan atau genteng tuh yang masih runtuh dari atas. Jadi aku langsung ke area ini. Sebenarnya aku nggak tahu ini area harusnya dijadikan apa, tapi konon katanya di daerah sini tuh ada yang pernah melihat sosok wanita berkebaya merah. Ini dia. Konon, di gedung 3 ini bersemayam sosok penunggu gaib berupa wanita berkebaya merah yang telah ada jauh sebelum bangunan ini didirikan. Kerap kali, ia terlihat berdiri diam dengan tatapan kosong menatap luar gedung, lalu lenyap seketika ditelan keheningan malam. Nah, ini dia di tengah-tengah. Jadi bentuk bangunannya itu kotak ya. Di sini ada lorong, di sebelah situ pun ada lorong. Nah, di tengah-tengah ini tuh merupakan yang dulunya dijadikan aula harusnya. Itu di tengah-tengah semak yang udah tinggi-tinggi banget itu. Konon katanya di situ masih ada pusaka yang masih tersembunyi.
Konon di gedung 3 ini masih tersembunyi sebuah benda pusaka tak bertuan. Pusaka itu dijaga oleh 2 sosok raksasa tinggi kurus, berkulit putih pucat dan bermata besar berwarna hitam sepenuhnya. Mereka berjaga dalam gelap, seolah menanti siapapun yang berjodoh dengan pusaka yang mereka jaga. Dan dijagai oleh 2 sosok tinggi besar yang berdua itu tinggi, besar, kurus, dan berwarna putih pucat. Nah ini dia lorong yang satunya, tapi kayaknya aku udah nggak akan kesana lagi karena ini kalau bisa dilihat tumbuhannya udah cukup tinggi semak-semaknya, dan aku pun merasakan di sini udah semakin panas, semakin pusing, dan aku ngerasa kayak semakin langkah tuh semakin berat gitu. Jadi aku akan udahin aja di sini karena aku pun sudah menelusuri ketiga gedung dari Tarbun Islamic Center ini, gedung yang 1, 2, dan 3, dan kita pun udah melihat area-area yang konon katanya terdapat banyak mitos dan banyak makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Jadi ikutin kami terus, hanya di Untold Story Experiment. Penjelajahan di gedung terbengkalai ini menyisakan jejak tanya yang tak seluruhnya mampu dijawab oleh nalar. Seolah setiap dinding retak, lorong gelap, dan sudut sunyi menyimpan lapisan cerita yang tersembunyi di balik waktu. Semua menjadi pengingat bahwa ada batas tipis antara dunia yang kita pijak dan keberadaan lain yang tak kasat mata.